Ternyata nih ya, di dalam kubur itu anak tersebut menyusu dengan jenazah sang ibu. Assalamualaikum semuanya, terima kasih buat kawan-kawan. Ya, Assalamualaikum semuanya, terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan jadi galak. Ulang. Assalamualaikum semuanya, terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Aduh, udah sebulan aku nggak upload. Nggak tahu kenapa, emang lagi malas aja sih. Sebenarnya sih aku sendiri hobi ngonten, tapi nggak tahu kenapa malas banget. Mungkin karena view-nya kecil ya. Nggak juga kayaknya deh. Tapi di sisi lain cari pekerjaan sih. Alasannya ya nggak ada masukan. View YouTube kecil jadi belum dapat AdSense. Ya nge-YouTube itu nggak semudah yang dibayangkan. Intinya sih ya konsisten. Sebelumnya mohon maaf ya kawan-kawan, karena emang udah lama banget nggak upload. Terutama buat Dovi, karena Dovi selalu komen di setiap video. Jadi kesalahan kayak gini mohon dimaklumi ya. Aku tetap ngonten kok, meskipun nggak ada yang nonton. Tapi di sini aku bakal belajar juga untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat aku buat konten. Supaya bisa melejit lah kayak YouTuber-YouTuber besar ya kan? Bismillah, semangat! Nah di konten kali ini ya santai-santai aja sih. Cuma cerita horor biasa lah. Yang katanya ini kisah nyata. Yang terjadi di Sumedang sekitar tahun 2000-an lah. Sekitar tahun 2010 ke bawah lah. Cerita ini aku dapat dari Facebook. Cukup menarik sih ceritanya. Pas aku searching lagi di Google, nggak nemu artikel yang membahas kejadian yang serupa ini gitu. Alasannya ya cuma untuk memastikan cerita ini doang sih. Ya namanya cerita dari mulut ke mulut ya kan. Entah beneran nyata atau cuma cerita doang. Aku sendiri kurang tahu gitu. Tapi ceritanya lumayan oke sih. Oke, tanpa basa-basi lagi, seperti apa ceritanya? 3, 2, 1, check it out. Nah, cerita ini katanya cerita nyata dari Sumedang sekitar tahun 2010 ke bawah lah, tahun 2000-an lah pokoknya. Yaitunya, ada seorang ibu muda yang sedang mengandung 7 bulan, lalu meninggal dunia. Dalam keadaan yang masih mengandung itu. Pokoknya tahulah warga sekampung ya kan, atas meninggalnya ibu muda ini. Jadi warga kampung pun ikut mengurus jenazah ibu muda ini. Tapi lupa akan keberadaan si anak yang masih dalam kandungannya itu. Harusnya menurut prosedur, bayi yang masih dalam kandungan orang yang meninggal mesti dikeluarkan dulu dalam keadaan hidup maupun mati. Entah lupa atau memang disengaja, warga tidak terlebih dahulu mengeluarkan jabang bayi tersebut, melainkan langsung memakamkannya bersama jenazah sang ibu ini. Jadi nih ya, bayi dalam kandungan ini ikut terkuburlah dengan jenazah ibunya. Masih dalam kandungan loh, belum dikeluarin gitu. Lalu langsung dikubur dengan ibunya gitu ya kan. Nah, 2 tahun kemudian setelah peristiwa itu, ada nih salah seorang warga yang mempunyai sebuah warung kecil-kecilan. Warungnya ini sering didatangi anak kecil yang kira-kira usianya 2 tahunan lah. Warga setempat pun memanggil yang si punya warung ini dengan sebutan Pak Aji. Pokoknya warga sekitar memanggilnya yang si punya warung ini Pak Aji lah gitu. Pak Aji, kemana Pak Aji gitu kan. Sebenarnya sih Pak Aji ini mulai merasa curiga tiap kali anak tersebut muncul gitu dan membeli permen di warung Pak Aji ini. Karena uang yang habis diterimanya dari anak kecil ini selalu berubah menjadi daun kering setelah anak kecil itu pergi. Pokoknya terjadinya itu setiap malam menjelang lah.
Pokoknya kejadian aneh yang dialami oleh Pak Haji ini nggak sekali dua kali gitu, malahan sering. Pokoknya kemanapun bocah misterius itu pergi, tak pernah lupa untuk mampir ke warung Pak Haji, hanya sekedar untuk membeli permen kesukaannya. Padahal anak itu masih kecil, untuk bisa keluar malam-malam sendirian tanpa diantar oleh siapapun. Anak kecil yang dilihat sama Pak Haji ini bukan hantu gitu, memang anak sungguhan, kakinya terlihat menapak di tanah. Emang nggak mungkin bocah itu hantu, karena nampak begitu nyata, sama seperti bocah-bocah pada umumnya. Karena rasa penasaran dan keingintahuan Pak Haji semakin besar, apalagi kejadian yang sama selalu terulang, yaitu uang Pak Haji yang diterimanya dari bocah kecil ini selalu berubah menjadi daun kering gitu. Emang nggak sekali dua kali dialami, tapi sering dialami oleh Pak Haji ini. Nah, di suatu saat, Pak Haji mengikuti kemana arah bocah misterius itu pulang. Nah, diikutinya kemana bocah itu pergi ya kan? Tiba-tiba Pak Haji ini kaget saat mengetahui bocah tersebut ternyata menuju ke arah pemakaman umum di kampungnya itu. Dia lihatnya langsung ya kan dengan mata telanjang. Beliau ini menyaksikan keanehan di luar akal manusia. Bocah ini kan tiba di suatu makam ya kan. Uniknya bocah itu masuk begitu saja ke dalam kubur. Seketika Pak Haji ini syok ya kan. Beliau ini beristighfar menyebut nama Allah. Nah, sehabis beristighfar itu, masih dengan rasa penasaran yang luar biasa, Pak Haji ini buru-buru memanggil warga yang lain untuk mengajak mereka menggali kubur tempat di mana sang bocah tersebut masuk. Padahal nih ya, di kuburannya itu nggak ada lubang loh. Tiba-tiba bocah bisa masuk aja gitu. Nggak ada. Emang kayak kuburan biasa gitu. Kayak gimana ya? Kayak bocah ini tuh tembus aja gitu ke dalam kuburan itu. Malam itu juga lah, warga beramai-ramai menggali kubur dengan alat seadanya. Ternyata nih ya, di dalam kubur itu, anak tersebut menyusu dengan jenazah sang ibu. Subhanallah, kata Pak Haji, anak itu hidup. Atas persetujuan warga yang lain, akhirnya Pak Haji lah yang merawat anak itu. Tapi sayangnya, hanya mampu bertahan beberapa hari karena tak lama anak tersebut meninggal dunia. Nah, ceritanya berakhir di sini ya kawan-kawan. Ya, cerita yang aku dapat ini dari Facebook lah. Tapi misterinya di cerita ini, kan si anak ini umurnya sekitar 2 tahunan ya kan. Dan dia menyusu sama ibunya gitu. Maksudnya dia ditemukan dalam keadaan menyusu dengan sang ibu gitu. Sedangkan ibunya itu kan udah meninggal 2 tahun yang lalu gitu ya kan. Masa jenazah ibunya masih utuh. Itu misteri yang pertama. Misteri yang kedua, anak itu kan bukan dalam keadaan balita ya kan. Udah gede gitu. Udah sekitar umur 2 tahunan gitu. Nah, cara makannya gimana gitu ya kan. Siapa yang memberi dia makan gitu. Udah dalam keadaan 2 tahun. Ya itu misterinya menurut gue nih. Mungkin kawan-kawan yang dari Sumedang mungkin lebih tahu soal cerita horor barusan. Atau ini cuma hoax atau gimana gitu. Ya kawan-kawan dari Sumedang jangan lupa komen oke, kalau mungkin ada di antara kawan-kawan yang tahu cerita ini. Karena aku searching nih ya, nggak nemu pembahasan pokoknya soal beranak dalam kubur ini, nggak ketemu gitu. Nah, gimana pendapat kawan-kawan? Jangan lupa komen oke. Tapi kalau itu pun nyata ya kan, terkadang akal kita tak mampu menelaah kebesaran dan kekuasaan Allah. Tapi keagungannya dia bisa menjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa apapun bisa terjadi. Kun fayakun. Nah, cerita di atas bisa jadi salah satunya ya kan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Nah, sekian konten kali ini. Terima kasih buat kawan yang telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat notif video horor, video kriminal terbaru dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.
Aduh, udah sebulan aku nggak upload video nih. Nggak bisa kan? Oh, iya. Ini yang Lu syuting Pak Raha.